Selamat datang kembali Sobat Patriot Republik. Kali ini Patriot Republik mempersembahkan update kegiatan militer terbaru Australia di lepas pantai New South Wales bersama sekutu dekatnya Amerika Serikat dengan sandi operasi Pacific Vanguard. Australia mengirimkan kapal destroyer terbaru mereka dari kelas Hobart, yaitu HMS Brisbane, diawaki 234 personel dengan jelajah laut sejauh lebih dari 5.000 nautical miles dengan kecepatan rata-rata 18 knots. Dilengkapi dengan sistem sensor Aegis. Juga terpasang 48 Mark 41 sistem peluncur vertikal untuk rudal anti udara, anti permukaan dan anti kapal, serta senjata close-in phalanx yang bisa membabat habis rudal ataupun pesawat asing musuh yang mendekat tanpa diundang. Kapal selam andalan mereka dari kelas Collins Class, HMS Rankin, dan helikopter anti kapal selam dengan kemampuan deep sonar melacak kapal selam musuh juga mendampingi HMS Brisbane. Tujuan latihan militer ini untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama militer laut yang kuat serta kestabilan di wilayah Indo-Pasifik. Berikut juga Angkatan Laut Korea Selatan mengirimkan kapal selam destroyer Chanmugong Yishunshin ROKS Wanggeon. Kemampuan kapal destroyer buatan Hyundai Heavy Industries ini juga nggak main-main. Senjata close-in atau penangkis memakai goalkeeper 30 mm dan mampu digeber hingga kecepatan 30 knot. Kapal ini termasuk kapal stealth yang bisa menghindar dari radar over the horizon musuh. Dilengkapi 64 slot VLS atau Vertical Launcher System, juga dilengkapi rudal anti kapal Harpoon, meriam utama Mark 45, rudal kombinasi anti udara dan permukaan, serta anti kapal selam torpedo hasil riset anak bangsa Korea 3745 Blue Shark. Kapal destroyer kebanggaan Korea Selatan ini terakhir mengikuti misi keamanan dan diplomasi di Laut Arab yang sekaligus menjaga kapal dagang Korea Selatan aman untuk melintas di sekitar wilayah perairan Yaman dan Somalia. Peluru kendali basis Thales Tacticos dengan radar pengendali tembakan menjadikannya kapal destroyer yang patut diperhitungkan. Bajak laut Somalia akan berpikir 1000 kali bila ingin membajak kapal dagang Korea Selatan bila Wanggeon berpatroli di dekatnya. Jepang juga berpartisipasi dengan mengirim kelas Takanami Destroyer yaitu JS Makinami berbasis di Ominato, dibuat oleh Ishika Wajima Harima Heavy Industries di Yokohama. 11-12 dengan 4 kapal sistem destroyer yang sejenis. Kapal destroyer Jepang ini sering mengikuti latihan militer laut bersama di kawasan perairan Somalia dengan misi penumpasan bajak laut, misi pengawalan kapal dagang di Teluk Aden, Yaman, International Fleet Review di Sydney, dan kembali latihan bersama dengan Australia, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan di wilayah Pasifik di lepas pantai timur Australia. Destroyer matahari terbit JS Makinami dilengkapi sensor penjejak pesawat udara, penjejak kapal permukaan, fix sonar, serta sonar tarik yang melengkapi seluruh sistem kesatuan sensor yang mumpuni. Rudal SM-3 Blok 2 yang dikembangkan antara Jepang dan Amerika Serikat. Rudal pertahanan balistik memiliki roket motor dan kepala munisi yang lebih besar daripada blok pertama. Di samping itu terdapat juga 32 sel blok rudal Mark 41 dengan vertical launcher system untuk rudal Evolve Sea Sparrow sebagai anti udara yang melesat dengan kecepatan 4 kali kecepatan suara dengan jarak operasional sekitar 50 km. Dan khusus rudal anti bawah permukaan RUM-139 VLA ASROC buatan Lockheed Martin plus helikopter pemburu kapal selamnya Mitsubishi SH-60J serta torpedo tipe 68, 2 set tabung rudal anti kapal permukaan tipe 90 SSM 1B dilengkapi dengan 2 sistem close-in CWS Phalanx 20 mm yang terletak di depan dan belakang. Kita lanjut ke kapal destroyer terbaru Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengirim sebuah destroyer kelas Arleigh Burke pembawa rudal jelajah Tomahawk dinamakan USS Rafael Peralta, diambil dari nama prajurit marinir Amerika yang tewas melindungi rekannya dari ledakan granat di Fallujah, Irak sewaktu berperang melawan para pelawan musuh negara.
Di Amerika Serikat, Rafael dianugerahi medali Bintang Angkatan Laut. Berangkat dari armada Amerika berbasis di Pasifik di Yokosuka, Jepang, kapal destroyer tersebut terbilang anyar dengan sistem persenjataan dan sensor terkini, dimulai dari radar AN-SPY 3D, SPS-67 dan 73, pengendali tembakan SPG-62, serta lengkap dengan decoy dan sistem peperangan elektronika. Senjata utama MK45 127 mm, 2 set 25 mm autocannon, 2 set 20 mm senjata close-in phalanx, 96 sel MK41, nggak main-main, 96 sel untuk peluncuran rudal standar RIM 66M, rudal jelajah Tomahawk, rudal Asrock anti kapal selam, dan 2 set peluncur MK46 torpedo. Senjata close-in phalanx yang kita lihat ini mampu menyembur sampai 75 munisi peluru per detik dengan jarak tembak efektif 1,5 km yang mampu melibas sasaran terbang maupun di permukaan yang mendekati kapal sebagai pelengkap autocannon M242 Bushmaster yang dikendalikan secara remote sebagai sistem pendukung pelindung kapal dari musuh yang menggunakan kapal cepat maupun speedboat. Jarak tembak efektif Bushmaster 242 ini sampai 3 km dengan maksimum jarak tembak sampai 6,8 km yang membuat senjata ini pelengkap sempurna dari Phalanx. Kapal destroyer sekutu Amerika selalu dilengkapi dengan rudal SM-3 yang ditembakkan dari peluncur vertikal dengan jarak tembak rudal mencapai 1050 km dengan kecepatan maksimum sampai 4,5 km per detik. Senjata kapal untuk ancaman bawah permukaan selalu efektif menggunakan torpedo Mark 46 dan Mark 50.